Baik kawan-kawan, kami akan mulai presentasinya. Mungkin langsung saja materi kesulitan dalam belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, ada pengertian kesulitan belajar. Belajar adalah perubahan relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau output yang berupa respon. Yang berikutnya adalah kesulitan belajar. Di sini kesulitan belajar ada 5. Yang pertama itu adalah learning disorder atau gangguan belajar. Yang kedua, learning dysfunction atau disfungsi belajar. Yang ketiga, underachiever, di bawah berprestasi. Yang keempat, slow learner, pelajar yang lambat. Yang kelima, disabilitas atau ketidakmampuan mempelajari. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini ada 2, faktor intern dan ekstern. Yang pertama itu dari intern terdiri atas 2. Yang pertama faktor fisiologis, yang kedua faktor psikologi. Ya, faktor ekstern terdiri dari 1 faktor ekstern, yaitu saya ulangi, faktor ekstern terdiri dari 3. Yang pertama keluarga, sekolah, masyarakat. Faktor internal. Baik, di sini masuk ke faktor internal dan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang berasal dari dalam diri siswa yaitu faktor internal. Ada faktor seperti faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian yang berasal dari luar siswa yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi hasil yang telah kami baca. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Kawan-kawan yang masih kurang mengerti, silakan untuk bertanya. Diffusion. Contohnya, oh iya ya. Contoh learning disorder dan learning diffusion. Disorder. Dan Disfunction. Ada lagi yang ingin bertanya?
Suara lah. Jaringan. Baik. Baik, untuk kawan-kawan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih mau di slide tuh. Coba itu. Biarkan jadi yang itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Woi. Hah? Tanya aja, ada Ipan dengarnya. Faktor psikologis. Berikan contoh psikologis. Berikan contoh dalam motif lagi hasil belajar. Dah, ada lagi? Jelas. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? contoh ini orang yang berusia pendek yang tidak pernah ibaratnya yang menjadi atlet tapi masih cocok untuk bola voli itu cocok. Terus dapat menguasai permainan bola voli dengan baik. Ibaratnya lah dari ini postur itu tidak menentukan hasil mempengaruhi hasil dia untuk menjadi atlet itu. Dia tetap menguasai permainan bola voli dengan baik. Yang dilakukan sudah tidak memiliki maksud tinggi ya, atletis dan sangat cocok menjadi atlet bola voli karena tidak ini bisa ya ini tidak berfungsi dengan baik. Proses belajar yang tidak benar. Sekolah sih kekerasan tidak teratur itu dia.
sesuai si meskipun sebenarnya sesuai. Ini ada contohnya. Yang lainnya buka kameranya. Buka kamera guys. Kameranya dibuka. Ini ada contohnya kan. Dalam tugas akademik dan perkembangan. Ini contoh yang itu dispenser. Ini mana yang solder. Ini baca juga ya. Ini hanya contoh saja. Kumutan tuh, ya tahu tuh. Ya buat satu pertanyaan terakhir. Siapa yang mau bertanya? Bisa. Yang ingin bertanya? Enggak nampak. Oke, dia ini. Yang ingin bertanya? Ngomong ini ya. Silakan. Kawan-kawan, kameranya jangan ditutup. Dimatikan. Kameranya guys. Kan. Kameranya diaktifkan ya guys. Karena kita lagi record. Bino, hola. Siapnya dia, Pak. Oh. Dari tengah. Dari tengah. Kita bisa lebih. Contoh. Contoh dari psikologis di
belajar kan, mempengaruhi proses belajar. Berikan contoh fisiologis yang mempengaruhi hasil belajar. Berikan contoh. Adik bangun dompet. Tunggu dulu ya guys. Berikan contoh fisiologis yang mempengaruhi hasil belajar. Berikan contoh. Fisiologis. Ini pertanyaannya lah. Ini kan ini. Ini pertanyaannya. Jawabannya apa? Oke, coba. Beri Apa? Dari kita. Baik, untuk teman-teman, ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dengarkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Heri, yaitu contoh learning disorder dan dysfunction. Untuk yang contoh learning disorder, ini contohnya siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga yang keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya. Baik, yang untuk dysfunction, contohnya yang pertama, hasil belajarnya rendah di bawah rata-rata, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, lambat dalam melaksanakan tugas. Menunjukkan sikap atau tingkah laku, cara berpikir, dan gejala emosional yang kurang wajar dalam belajar. Mungkin itu saja contoh-contohnya untuk Saudara Heri. Apakah sudah mengerti? Oke, baik, terima kasih. buat yang nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvia. Di sini kan Selvia bertanya tentang faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar. Ini contohnya itu seperti anak-anak yang kurang gizi akan mudah cepat lelah, mudah mengantuk, sehingga dalam kegiatan belajarnya itu mengalami kesulitan untuk menerima pelajaran. Itu tadi beberapa faktor psikologis: kurang gizi, cepat lelah, mudah mengantuk, emosinya tidak stabil. Ya, gitulah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Gimana Saudara Selvia? Apakah sudah paham dengan jawaban dari kami? Oke, siap. Gimana sih kalian? Oke, baik. Teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abang Asrul yang ketiga. Tindakan seorang guru melihat anak yang berprestasi, namun ia mempunyai keinginan untuk sekolah, namun ia kurang di dalam ekonomi. Di sini kita menjawab, kita bisa menawarkannya untuk bersekolah dan masuk ke dalam siswa berprestasi, dan juga bisa mendaftarkan diri
ke untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau KIP. Bang Asrul, bagaimana? Oke, terima kasih. Tiga pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada, kami lanjutkan sesi kedua dengan satu pertanyaan. Kalau tidak ada kita tutup. Teman-teman, respon. Kalau tidak ada kita tutup. Kalau naikin dulu. Baik teman-teman, mukanya atau kameranya tolong dihidupkan. Karena kita lagi record ya. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Baiklah, kalau begitu presentasi kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata selama presentasi. Kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam presentasi ini. Selamat sore, Tuhan memberkati.